Masih di mute? Iya, belum masih di mute. Kita masuk dalam sharing alumni. Teman-teman mungkin ada yang mau disampaikan atau di-sharingkan, mungkin pengalaman di kehidupannya, di keluarganya, atau di kantor pekerjaan bagaimana, atau dalam kehidupan rohaninya ada cerita yang ingin disampaikan ke teman-teman semua. Boleh, Johan. Oh, boleh Kak. Shalom teman-teman. Shalom Kak. Halo. Puji Tuhan memberanikan diri untuk sharing. Jarang banget saya sharing kalau nggak dipaksa. Tapi ini sesuatu yang saya rindu untuk bukan hanya jadi berkat buat saya, tapi juga buat teman-teman semua. Dan apa namanya, yang saya sharingkan ini ada dua sisi gitu. Jadi dari sisi positif dan negatifnya, tapi please teman-teman ambil yang kita bahas yang positifnya saja gitu. Jadi beberapa tahun belakangan ini ketika ada satu komunitas, jadi komunitas alumni yang belajar untuk berbisnis, kita berusaha untuk saling kolaborasi gitu. Jadi alumni-alumni yang dulunya mahasiswa di BINA itu dan memiliki mimpi itu kita berusaha untuk dan mereka punya proposal, jadi sama alumni yang lain itu akan disupport gitu, akan menjadi investor gitu, sama-sama alumni binaan mahasiswa gitu. Dan saat ini dulu waktu pertama kali terus terang motivasi saya sendiri. Saya termasuk salah satu yang diajak sama kakak-kakak alumni sebagai alumni sebagai investor gitu. Jadi kecil-kecilan kita bantingan bantu satu alumni gitu. Nah ternyata di pertengahan jalan tidak sesuai dengan rencana. Namanya bisnis kan kita ada resiko ya. Jadi pandemik, model bisnisnya berubah gitu. Mungkin nggak perlu saya sebutkan saja namanya. Tetapi yang saya mau sharingkan di sini adalah salah satu keteladanan dari kakak alumni yang saya sangat respect sama beliau gitu. Dan terus terang sebenarnya agak kecewa sih sebenarnya. Ada dari sisi saya sebagai orang yang pertama kali menginvestasikan dana dan ternyata usahanya mungkin sekarang vakum gitu, dan ada beberapa miskomunikasi yang menurut saya juga harusnya diperbaiki gitu dari yang bersangkutan. Tetapi tadi malam saya berusaha untuk merenungin lagi gitu, dan saya melihat keteladanan hidup dari kakak senior alumni PMKT juga sangat senior dan salah satu mentor saya juga. Jadi adik yang kita support ini mungkin sedang kalut dan secara komunikasi tidak berusaha untuk membangun komunikasi yang intens dengan kakak-kakak seniornya gitu. Jadi singkat cerita cukup timbul masalah gitu. Tapi saya percaya bahwa dalam hubungan itu kalau sudah menyentuh ke uang itu berarti kalau sustain itu berarti benar-benar hubungannya itu benar-benar intim gitu ya. Maksudnya ketika kita diuji terakhir kali dengan uang dan masih hubungan baik itu berarti memang bukan hanya hubungan dunia gitu, tetapi memang sudah Tuhan ada di tengah-tengah itu gitu. Nah, cuman saya kagetnya pada saat itu abang kita ini salah satu orang yang menyediakan diri gitu untuk menjadi mentor, dan secara saya sebagai junior emosi juga gitu dengerin diskusi dan cenderung kayaknya dia cukup diuji untuk kerendahan hatinya gitu. Dan kaget, saya cuma diem aja di grup diskusi gitu kan, diskusi debat gitu.
karena mungkin udah komunikasi vakum ya, sudah lama, dan kita sebagai investor ingin menyelesaikannya ketemuan, tapi memang kondisi seperti ini dan yang bersangkutan juga tidak bisa. Akhirnya berbalas di grup gitu, Nah, sampai pada satu titik, ya udah, yang penting kamu, aku hanya bisa mendoakan gitu kamu gitu, kata abang senior ini gitu. Dan kagetnya, saya sengaja diam. Dari itu kejadiannya ada jam 11 siang kemarin. Terus jam 3 sore itu tiba-tiba ada WhatsApp masuk gitu dari abang ini gitu. Yen, kamu yang menariknya dari WhatsApp-nya itu, dia bukannya mengeluh, ataupun marah atau ngomongin adik kita ini, tapi dia malah gini, kamu jangan tinggalin si ini ya gitu. Maksudnya saya malah kaget gitu loh. Ini gimana sih, ini bukannya dia di antara kami dia yang paling besar gitu loh untuk investasinya gitu. Ini gimana? Saya sempat kaget juga gitu loh. Ini bukannya kebalik ya? Maksudnya dia masih mikirin si yang bersangkutan ini, adik kita ini gitu loh. Padahal di satu sisi kan itu bukan uang bagi saya, itu bukan uang kecil ya, tapi cukup cukup ini loh, maksudnya cukup worth it lah, dan memang nggak sembarangan karena itu uang kan, berkaitan dengan uang. Jadi saya melihat keteladanan, dan bukan hanya sekali ini, dari abang ini juga saya melihat perspektif dan value yang berbeda gitu, bahwa mungkin bagi dunia masalah ini kerugian gitu loh, sesuatu yang kerugian, tetapi kan tergantung value di mana kita menempatkan gitu. Dan saya jadi ingat beberapa bulan ini, kemarin kita juga sempat bahas ketika membicarakan tema, dan pada saat itu dibahas sama Kak Paul sama Kak Dora tentang Allah itu kasih gitu. Jadi memang saya bilang saya mengasihi Johan gitu. Itu nggak akan ada, harus butuh bukti menurut Alkitab gitu. Jadi kasih orang Kristen adalah kasih yang meneladani Kristus, dan memang harus berkorban gitu. Dan saya melihat bahwa abang kita ini, dan salah satu mentor, dan saya respect sama beliau, benar-benar meneladankan keteladanan hidup gitu. Dan saya merasa saya beruntung dalam komunitas ini. Saya bisa melihat dari dekat bagaimana mereka menyediakan diri, mereka yang sudah secara finansial sudah stabil, karirnya juga sudah stabil, dan mereka sudah tercukupi, tapi mereka masih mau gitu repot-repot untuk membimbing adik-adik ataupun kita gitu di sini, untuk mereka berbagi hidup gitu. Dan saat mereka di posisi yang seharusnya mereka berhak untuk menuntut, mereka malah memberikan keteladanan lebih gitu. Ya salut banget sih, dan merasa bersyukur, beruntung bisa berinteraksi, dan saya menikmati buah dari pelayanan mereka gitu. Dan dari tadi malam saya juga berpikir bahwa belum tentu suatu saat, mungkin saat ini saya merasa saya yang di ini ya, di secara dunia mungkin dirugikan, tetapi belum tentu suatu saat nanti mungkin saya melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa merugikan orang lain gitu. Ya, cuman ingat lagi kepada di 1 Yohanes bahwa Allah itu kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam kita. Ya, semoga kita bisa menjadi komunitas yang sustain, yang bisa sama-sama saling mensupport, saling membangun gitu, dan kerinduan yayasan ataupun PD alumni untuk ada program mentoring nantinya bisa terrealisasi, sehingga makin banyak orang yang boleh mengenal Kristus lebih dalam lagi. Terima kasih. Sekali lagi saya bukan melihat mungkin ada hal negatifnya, yang kita juga bisa jatuh pada kesombongan, bagaimana kita mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi saya melihat dari sisi positif yang bisa kita
kita tiru gitu, dan saya melihat keteladanan hidup dalam komunitas ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak atas sharingnya, sangat memberkati. Untuk teman-teman lain, apakah ada yang mau sharing juga? Kalau nggak ada, kita masuk ke sesi selanjutnya. Kita akan doa syafaat. Yang pertama itu terkait Hari Buruh Internasional yang jatuh di tanggal 1 Mei. Next, Kak. Isu utama terkait Hari Buruh ini adalah terkait konsumsi dan produksi yang berkurang akibat pandemi COVID-19. Hal ini berpengaruh pada menurunnya tingkat penyerapan tenaga kerja. Next, Kak. Ya, mari teman-teman kita berdoa. Para pekerja, khususnya di tingkat terbawah, yang terkena dampak langsung dari menurunnya tingkat konsumsi dan produksi. Mari kita berdoa. Berdoa untuk para pemimpin, pelaku usaha, untuk dapat memberikan yang terbaik bagi para pekerjanya, yaitu terkait kepastian kontrak kerja, pelatihan usaha, pasca PHK, dan lain-lain. Mari kita berdoa. Kepastian kontrak kerja bagi para buruh dan pekerja dalam masa-masa yang tidak menentu. Mari kita berdoa. Untuk mengurangi PHK agar banyak tenaga kerja dapat terserap dan menggerakkan perekonomian secara perlahan. Mari kita berdoa.
terkait rencana unjuk rasa buruh, semoga berjalan dengan tertib, demokratis, dan sesuai dengan protokol kesehatan. Mari kita berdoa. Serikat buruh dapat menjadi tempat berserikat dan menyatakan pendapat serta bebas dari kepentingan politik tertentu. Mari kita berdoa. Next, Kak. Terkait pemanfaatan kartu prakerja dalam upaya pemerataan kesempatan kerja bagi orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Mari kita berdoa. Untuk pemimpin negara dari pusat hingga daerah, Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin untuk dapat membuat kebijakan yang menyejahterakan setiap pihak, khususnya bagi yang paling terdampak. Mari kita berdoa. Next, Kak. Selanjutnya terkait Hari Pendidikan Nasional, isu yang ada sekarang adalah terkait peleburan Kemendikbud dan Kemenristek. Mari kita berdoa terkait peleburan Kemendikbud dan Kemenristek sehingga dan juga mendukung cita-cita nasional menjadi negara yang maju dalam hal pendidikan dan inovasi. Mari kita berdoa.
terkait rencana jangka panjang pendidikan Indonesia agar menghasilkan SDM Indonesia yang takut akan Tuhan, berasaskan Pancasila, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Mari kita berdoa. Keterpaduan atau sinergi lembaga pendidikan, ristek, industri atau usaha, dan pemerintahan untuk mencapai rencana jangka panjang tersebut. Mari kita berdoa. Next, Kak. Untuk para tenaga pendidik, agar dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan peka melihat kebutuhan dan tantangan zaman. Mari kita berdoa. Para pelajar dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk belajar sebaik mungkin dan menerapkan ilmu mereka untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat luas. Mari kita berdoa.
Untuk para pelajar difabel dan yang kekurangan akses terhadap fasilitas pendidikan, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kreativitas bagi pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas yang terjangkau bagi semua pelajar. Mari kita berdoa. Next, Kak. Untuk program gereja dan lembaga lainnya untuk membantu biaya pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Mari kita berdoa. Untuk ujian nasional online dan onsite yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat agar berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Next, Kak. Selanjutnya kita masuk dalam pokok doa alumni. Pertama terkait program MIPIK Indonesia untuk rekaman konser mini untuk penggalangan dana pembangunan sarana belajar anak dan pelatihan guru sekolah minggu se-Indonesia. Berdoa juga untuk Mas Sudi dan Kak Lena, istrinya, dalam memikirkan dan memuridkan tim pengajar yang tergabung di MEPIK. Mari kita berdoa. Berdoa untuk alumni-alumni yang masih bergumul untuk dapat momongan, agar Tuhan terus perlengkapi dan terus tambahkan sukacita buat mereka
Berdoa agar tiap alumni boleh terus memiliki kerinduan dalam mengumpulkan kehendak Tuhan dalam keluarga mereka masing-masing. Mari kita berdoa. Next, Kak. Tuhan memberikan kita kepekaan bagi mereka yang tersingkirkan dan kesulitan, serta dapat menolong, menjangkau, dan memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Next, Kak. Kita akan menyanyikan suatu lagu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Setelah kita selesai nyanyikan lagu pujian ini, minta tolong untuk mungkin Kak Ling untuk menutup dalam doa ya nanti ya. Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
kita berdoa. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada setiap pribadi yang Engkau sangat kasihi. Dan bahkan kami sebagai biji mata-Mu Tuhan, kami sangat berharga di hadapan Engkau, karena Engkau sudah menciptakan kami sedemikian rupa, sangat mulia di hadapan Tuhan. Dan kami boleh diizinkan Tuhan untuk menyatakan isi hati kami ini, sebagai pribadi-pribadi yang sungguh dan sudah dikasih oleh Tuhan. Izinkan juga Tuhan, kami ingin mengekspresikan dan kami sudah menyatakan Tuhan, bahwa kami ingin dan kami menjadi orang-orang yang tahu, pribadi yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau sudah memberikan segala sesuatunya, bahkan nyawamu Engkau sudah berikan kepada kami. Bagaimana kami akan membalasnya? Inilah seruan-seruan doa kami ini. Inilah ungkapan syukur kami ini. Karena kami sangat juga mengasihi Tuhan, bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia ini juga Tuhan, Engkau sudah nyatakan kasih-Mu kepada kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami terus merenung-renungkan Tuhan, firman Tuhan, sehingga kami boleh terus dimampukan untuk kami boleh tetap semakin mengasihi Tuhan, dan kami boleh menyatakan lewat panggilan kami sebagai orang-orang yang sudah diperlengkapi dalam dunia kami masing-masing ini Tuhan. Kami menyadari bukan satu hal yang mudah untuk kami terus bisa berjuang. Bahkan nilai-nilai ini kerelaan untuk berkorban. Karena didasari dengan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kasih-Mu yang sudah mengajarkan kepada kami dan memberikan sentuhan itu dalam kehidupan kami. Lewat kakak-kakak, lewat orang-orang di sekitar kami. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kepada kami kepekaan juga Tuhan. Punya perhatian khusus juga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk doa-doa kami ini yang sudah kami naikkan. Kami percaya Engkau jauh lebih mengerti. Engkau jauh lebih mengerti isi hati kami, pergumulan kami, beban-beban kami, khususnya pada saat-saat ini bukan satu hal yang mudah. Tetapi Engkau juga izinkan kami Tuhan, untuk kami terus bisa berjuang bersama dengan Tuhan. Kami boleh terus juga tekun bersama dengan Tuhan. Kami boleh bersama-sama Tuhan berjuang dalam mengatasi pandemi ini. Kami percaya Tuhan berikan hikmat kepada kami, berikan kreativitas, mengambil peluang-peluang yang ada. Kalaupun kami diizinkan mengalami hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi kami, tapi kami percaya Tuhan hadir, Tuhan ada di sana. Terima kasih Tuhan, kami boleh diizinkan untuk bersama-sama bersekutu bersama-sama, untuk sehati bersama-sama Tuhan, untuk mau menaikkan doa kami, keluh kesah kami ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah hadir, Engkau memberikan yang tepat pada waktunya, dan Engkau memberikan yang terbaik juga kepada kami, dan kami diizinkan Tuhan untuk boleh menerimanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu, kami siap Tuhan. Dan kami siap juga untuk menjadi pelaku-pelaku dari kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh berdoa bersama-sama, kami boleh bersyukur bersama-sama. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, dan nama yang selalu ada dalam kehidupan kami bersama dengan kami. Gembala kami dan sahabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, persekutuan doa kita sudah selesai. Kita mau masuk ke pengumuman. Next, Kak. Kak Nela. Udah. Ke pengumuman, Kak Chandra yang akan menyampaikan. Silakan Kak Chandra. Oh ya, di sini ada beberapa pengumuman. Sabtu minggu depan tanggal 8 Mei 2021 pada jam yang sama, yaitu jam 2, kita akan ada TD dengan tema Alone with God yang dipandu oleh Pinkan Langi, TIK 2011. Jangan lupa bergabung. Kemudian Sabtu 15 Mei 2021 pada jam 7 akan diadakan TD Alumni Muda. Next. Kemudian pada tanggal 22 Mei
ada PD dengan tema eksposisi Yohanes 14 ayat 15 sampai 31 yang akan dibawakan oleh Kak Yudit Lam Perkantas Semarang. Kemudian tanggal 29 Mei akan adakan PD dengan tema kebangkitan nasional. Next. YAKT Gama mempunyai Instagram, jangan lupa di follow di @YAKTGama. Kemudian saya juga mempunyai YouTube, jangan lupa subscribe untuk mengikuti perkembangan dari YAKT Gama. Bagi teman-teman alumni yang rindu untuk dibina dalam KTB, dapat menghubungi Saudari Kristi dan Kanela di nomor yang tertera. Next. Jika Bapak, Ibu, atau saudara-saudari ingin mendukung pelayanan YAKT Gama, dapat diberikan melalui rekening Yayasan Alumni yang tertera atas nama Bianda, Sirgina, atau Susana Harjono. Next. Nanti kita akan melakukan sesi foto bersama. Jangan keluar dulu. Ya. Ya ini ketawanya lebar banget. Ada Mas Gun. Oh, Ini kok sudah keluar? Pak, Krisnel. Foto bersama. Masih. nah terus. Kak Hai Niko, Om Niko. Halo Mas Gun. apa kabar kau? Ape Mas Gun, ape. Si Michael ngubungin aku itu. Iya, kemarin jumpa, berapa hari ini ketemu, ada urusan Mas Gun. Oh, oke. Lah junior. Junior. Iya. Ikut dong. Nah. Lucu kali